Baik ibu-ibu, perkenalkan nama saya Eli Aprilia. Di sini saya akan membacakan materi perilaku hidup bersih dan sehat PHBS. Baik. Jadi apa sih tujuan pembelajarannya? Yaitu mengerti dasar-dasar perilaku hidup bersih dan sehat dan menguraikan sejumlah contoh PHBS dalam konteks rumah tangga dan mengetahui betapa pentingnya menjaga kebersihan diri dan lingkungan sekitar dan mengimplementasikan perilaku hidup bersih dan sehat dalam aktivitas sehari-hari. Selanjutnya, apa sih PHBS itu? Yaitu perilaku hidup bersih dan sehat, serangkaian tindakan yang dilakukan berdasarkan kesadaran yang diperoleh melalui proses pembelajaran sehingga individu, keluarga, dan komunitas mampu menjaga kesehatan diri sendiri serta berkontribusi aktif dalam menciptakan lingkungan yang sehat. Selanjutnya, manfaat dari penerapan PHBS yaitu menghindari penyakit yang dapat menular seperti batuk dan pilek dan sejenis lainnya. Dan yang kedua itu meningkatkan kesejahteraan anggota keluarga, membentuk suasana yang lebih bersih dan sehat. Dan yang terakhir, menekan pengeluaran untuk perawatan kesehatan. Yaitu ada contoh-contoh di sini, yaitu yang pertama yaitu mencuci tangan dengan sabun, menggunakan air bersih dan mengonsumsi makanan bergizi, dan menggunakan jamban sehat. Lalu menjaga kebersihan lingkungan juga perlu, dan membuang sampah pada tempatnya. Dan yang terakhir yaitu melakukan aktivitas fisik secara teratur seperti senam, yoga, dan lainnya. Ada dampak jika tidak menerapkan PHBS, yaitu meningkatkan risiko penyakit, misalnya itu diare, terus tuberkulosis, demam berdarah, dan menurunnya derajat kesehatan individu juga. Dan ada bertambah beban biaya pengobatan dan menurunkan kualitas SDM, dan terhambatnya kesehatan masyarakat, memperburuk kondisi lingkungan. Jadi ada case study, yaitu di sebuah desa pesisir, sebagian besar masyarakat itu belum menerapkan PHBS, ibu-ibu. Jadi secara kebiasaan yang masih sering dilakukan antara lain itu tidak mencuci tangan sebelum makan dan membuang sampah ke laut. Terus serta penggunaan air yang kurang bersih itu untuk kebutuhan sehari-hari juga masih banyak genangan air di sekitar rumah yang menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk, yaitu biasanya diakibatkan sakit-sakitan. Akibat kondisi tersebut juga dalam beberapa bulan terakhir terjadi peningkatan kasus diare pada anak-anak serta beberapa kasus demam berdarah dengue di masyarakat. Orang tua juga harus mengeluarkan biaya lebih baik untuk berobat
Dan sebagian anak itu termasuk tidak masuk sekolah karena sakit. Jadi meskipun telah ada penyuluhan dari tenaga kesehatan, perubahan perilaku masyarakat masih tergolong rendah. Dan faktor kebiasaannya kurang kesadaran dan keterbatasan fasilitas sanitasi. Dan di sini ada pertanyaan nih, bagaimana faktor penyebab serta peran dan strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penerapan PHBS dalam mengatasi masalah kesehatan masyarakat pada kasus tersebut? Apakah ibu-ibu di sini tahu menahu tentang PHBS atau mau menjawab? Izin ya, mau menjawab dari studi kasusnya itu bagaimana faktor penyebab. Nah, dari studi kasus ini faktor utamanya itu dari mereka yang tidak mencuci tangan dulu sebelum makan. Itu faktor pertama. Nah, terus faktor keduanya, mereka itu sering sekali membuang sampah ke laut. Nah, dari membuang sampah ke laut dan air di laut itu menjadi tercemar sehingga nanti air-airnya itu menjadi kurang bersih. Nah, terus untuk penggunaan air bersih yang untuk sehari-hari, kebutuhan sehari-hari, nah rata-rata mereka itu masih menggunakan air yang langsung dari langsung dari lautnya gitu loh, mungkin gitu. Nah itu mereka tuh mendapatkan sumber air itu kurang bersih. Nah, terus gimana untuk peran kita atau strategi kita untuk meningkatkan masalah kesehatan dalam masyarakat ini? Nah, mungkin ya dari dari permasalahan ini itu kan di sini ada kasus kena demam berdarah. Nah, pertama kita itu bisa mengobati dengan cara yang namanya fogging. Nah, fogging itu kan nanti kan semacam disemprot tapi secara keseluruhan itu ya, salah satunya gorong-gorong itu juga dibersihkan. Nah, terus cara untuk mengurangi diarenya itu ya nanti kita sebagai orang tua ya, kita itu mengajarkan anak kita nanti untuk membiasakan diri buat cuci tangan dulu sebelum makan. Nah, mungkin itu aja sih dari peran atau strategi yang saya ketahui. Terima kasih Bu Alia. Apakah ada yang lain bisa menjawab? Ibu-ibu? Baik. Jadi kesimpulannya yaitu rendahnya penerapan PHBS ini disebabkan oleh faktor kebiasaan, kurangnya kesadaran dan keterbatasan fasilitas sanitasi. Nah, yang berdampak pada meningkatnya resiko penyakit seperti diare dan demam berdarah, dengue, serta menurunkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif keluarga, masyarakat dan pendidik melalui strategi edukasi dan pemberdayaan yang tepat untuk meningkatkan kesadaran dan penerapan PHBS secara berkelanjutan. Jadi pemaparan saya di sini sudah selesai. Mohon maaf jika ada salah dan mohon maaf jika ada salah kata atau lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.